Makanan bergizi gratis. Keracunan disebabkan oleh dapur MBG yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Satu kasus keracunan, yaitu hampir 10.000 siswa. Bahkan sempat ada sekolah yang minta orang tuanya tanda tangan. Nggak boleh nuntut kalau misalnya anaknya keracunan. Makan bergizi gratis, MBG. Menu MBG, Anggaran MBG. tata kelola MBG. Itu di Brebes waktu itu. Dan katanya dari 10.000 dapur yang terdaftar, yang lolos sertifikasi higienis dan layak, itu nggak nyampe 200, nggak nyampe 2%-nya. Sisanya tetap beroperasional dengan surat komitmen sementara. Jadi ya sebenarnya wajar dong kalau misalnya ada yang keracunan karena belum lolos sanitasi, air, cek suhu, gizi. Tapi pertanyaannya kenapa tetap agresif ekspansi? Yang kedua, anggaran super jumbo di 2026 yang masih di era PBN, yaitu 44% dari dana pendidikan. Pertanyaannya, emangnya kesehatan lebih penting daripada pendidikan? Sebenarnya jawabannya iya, tapi nggak segampang itu. Tapi sebelum kita kupas tuntas apa yang salah dan apa ini program harus dihentikan, kalian harus ngerti dulu asal-usulnya kenapa MBG ini sepenting itu. Pertanyaannya, penting buat kita atau penting buat pihak tertentu? MBG ini kan sebenarnya janji gedenya Presiden Prabowo bahkan sebelum dia dilantik. Ini salah satu kebijakan jumbo yang gampang dimengerti rakyat dan ngebantu beliau untuk dipilih karena ini programnya ya bakal langsung dirasain. Ini adalah salah satu materi kampanye utama Pak Presiden dulu. Dan bisa jadi masyarakat memilih Pak Prabowo karena memang mengharapkan program ini jalan. Jadi artinya saya mengatakan programnya harus jalan. Nah, buat paham legacy project itu apa sesuai dengan namanya, project yang bisa diwariskan atau project yang bakal tetap diomongin orang walaupun presidennya udah nggak menjabat. Pak Prabowo, legacy project ini bukan diusul pas lagi menjabat, tapi janji yang dilontarin sebelum menjabat. Jadi udah jelas banget ada aspek politisnya, ini program nggak boleh dan nggak mungkin gagal. Dan kalau ada narasi, oh ini harus dihentikan, anggaran segede itu harusnya bisa dialokasi ke yang lain yang lebih penting. Tapi apa iya 44% dari dana pendidikan? Kenapa MBG ini segila itu diusulin? Dan nggak lain dan nggak bukan, sebenarnya salah satu masalah yang paling gede di Indonesia. Secara ide itu bagus banget, yaitu menyelamatkan stunting. Kenapa IQ warga kita rendah? Kenapa warganya nggak produktif? Karena dari kecil, dari janin, gizinya tuh nggak cukup untuk dia bisa produktif. Dari dulu gue pernah bahas, sebenarnya urutan untuk warga yang produktif, sampai ngedorong ekonomi segitu gedenya, itu pertama kesehatan, kedua pendidikan, ketiga baru pekerjaan. Kalau warganya nggak sehat, dia nggak bisa belajar. Kalau dia nggak bisa belajar, dia nggak bisa kerja. Dan stunting di Indonesia emang paling gede se-Asia Tenggara. 1 dari 5 itu bisa dibilang perkembangan otak dan berpikirnya itu berkurang dan produktivitas berkurang gara-gara dari pas ibunya hamil dia nggak punya gizi. Dan yang paling penting itu sebenarnya di 1000 hari pertama, dan lewat dari sana sebenarnya udah telat. Jadi kalau dikasih ke anak-anak yang udah sekolah mau di SMP, SMA, sebenarnya udah telat. Ujung-ujungnya yang jadi counter narasi setidaknya nggak memperparah. Jadi orang yang gizinya cukup dan makanannya cukup, dia bisa belajar lebih bagus. Dan emang masalahnya segede itu.